Indonesia, saatnya kita bertindak. Underweight merupakan masalah kesehatan yang masih banyak terjadi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini terjadi ketika berat badan anak berada di bawah standar usianya. Balita dengan usia 6 bulan hingga 5 tahun adalah kelompok yang paling rentan mengalami underweight. Padahal masa balita merupakan periode emas pertumbuhan, di mana perkembangan fisik dan otak berlangsung sangat pesat. Apabila permasalahan underweight terus terjadi, maka akan mengganggu perkembangan otak dan pertumbuhan fisik, terjadinya kesehatan, penurunan imunitas tubuh, dan terjadinya penyakit degeneratif hingga terjadi kematian. Hal ini tentu saja akan berdampak besar pada kehidupan di masa depan. Hasil survei status gizi Indonesia tahun 2024 menunjukkan prevalensi underweight sebesar 16,8%. Kondisi tersebut tergolong tinggi menurut standar WHO dan tentu menjadi tantangan besar bagi negara kita. Melihat kondisi tersebut, kami terdorong melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada pemenuhan gizi pada balita underweight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello researchers, I am Andini Tatindra Putri And I am Doro Aini. We are from Bandua, Kota Jambi. We will present our project with the title Riveria, biskuit berbasis tepung daun kelor dan tepung umi gadung sebagai pemenuhan gizi pada balita underweight. Biskuit dipilih dikarenakan mudah dikonsumsi, digemari oleh balita, sekaligus melatih keterampilan motorik pada balita. Keunikan biskuit Riveria terletak pada perpaduan daun kelor yang kaya vitamin dan mineral, dan umi gadung yang tinggi serat, fosfor, kalium, dan vitamin A. Melalui penelitian ini, kami menghadirkan inovasi pangan berbahan dasar tepung daun kelor dan tepung umi gadung yang bergizi, praktis, dan mudah diterima oleh balita maupun masyarakat. Produk ini diharapkan tidak hanya mampu menurunkan angka underweight di Indonesia, tetapi juga mampu menaikkan nilai guna pangan lokal, serta mampu menginspirasi masyarakat agar lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah eksperimen. Terdapat 3 formulasi biskuit, yaitu formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3, dengan takaran tepung daun kelor dan tepung umi gadung yang berbeda pada tiap formulasi. Dari ide, jadi data. Dari rasa ingin tahu, jadi karya. Mari ikuti perjalanan penelitian kami. Tahap pertama, pembuatan biskuit Riveria. Proses dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, lalu campurkan semua bahan sesuai takaran. Setelah tercampur, giling adonan, cetak, dan oven. Selanjutnya, menguji daya simpan biskuit dengan 3 perlakuan berbeda, yaitu penyimpanan pada suhu ruang tanpa silika gel, penyimpanan di dalam lemari es, dan penyimpanan pada suhu ruang dengan silika gel. Untuk mengetahui formulasi terbaik, dilakukan uji organoleptik dengan parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur yang melibatkan 35 panelis tidak terlatih. Formulasi terbaik dilakukan berbagai uji agar sesuai standar baku mutu biskuit SNI nomor 2973/2022. Tahap optimalisasi bertujuan untuk menyamakan cara hidup yang dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya, mencet dikelompokkan secara acak menjadi kelompok kontrol normal, kelompok P1, kelompok P2, dan kelompok P3. Pada tahap ini, mencit diberi perlakuan diet rendah protein selama 18 hari, hingga mencit mengalami underweight. Selanjutnya, mencit diintervensi dengan pemberian biskuit dengan formulasi yang berbeda-beda. Untuk hasil uji proksimat, bilangan asam, cemaran mikroba, dan cemaran logam berat dapat kita lihat pada gambar berikut. Uji efektivitas pada hewan coba menunjukkan formulasi F1 dengan perbandingan 2:1 menunjukkan hasil signifikan dengan rata-rata peningkatan berat badan tertinggi yaitu 10. Artinya, F1 paling efektif dibandingkan formulasi lain, baik dari segi gizi maupun pengaruhnya pada pertambahan berat badan. Uji organoleptik menunjukkan F3 sebagai formulasi terbaik sesuai standar SNI. Sementara, uji efektivitas pada hewan coba membuktikan F1 paling efektif karena kandungan proteinnya tinggi dan mampu meningkatkan berat badan secara signifikan. Artinya, biskuit Riveria berpotensi menambah berat badan meski dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Saran penelitian selanjutnya, uji biskuit Riveria sebaiknya dilakukan selama 3 bulan agar hasil lebih optimal. Perlu juga dilakukan uji cemaran logam berat seperti timah, merkuri, dan arsen, serta uji cemaran mikroba termasuk Enterobacterius, Salmonella, Staphylococcus aureus, kapang, dan khamir, agar sesuai standar SNI nomor 2973/2022. Dari penelitian yang kami lakukan, biskuit Riveria terbukti bergizi, aman, dan dapat menjadi pangan tambahan bagi balita. Inovasi sederhana dari daun kelor dan umi gadung membuktikan bahwa pangan lokal bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Riveria adalah bukti nyata bahwa kreativitas anak muda mampu melahirkan karya fungsional yang bermanfaat bagi masyarakat.
muda berkarya, bangsa berdaya.